Apakah benar hadis yang mengatakan kalau kita berkurban kita tidak boleh memotong kuku? Ini banyak sekali beredar ya di media sosial belakangan ini. Apakah benar hadis yang mengatakan kalau kita berkurban kita tidak boleh memotong kuku? Ini banyak sekali beredar ya di media sosial belakangan ini. Larangan tentang memotong kuku dan rambut Anda bisa temukan di hadis Muslim nomor hadis 1977 bab yang ke-39 halaman 152 jilid yang ke-7. Terbitan Syarah An-Nawawi, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2004, harganya 450.000. Belinya di PT Wadi Jalan Pramuka ya. Baik. Hadisnya dari Ibnu Musayyab, berasal dari Ummu Salamah dari Nabi. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, perhatikan kalimatnya. Idza ahalla hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'an. Jika Anda telah mendapati awal Dzulhijjah dan diantara Anda berkeinginan untuk menyembelih hewan korban, ya, maksudnya mau berkorban, fala yamassa min basyarihi wa adfarihi syai'a, maka jangan sekali-kali memotong, menyentuh kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Ini sunnah yang pertama. Jadi mohon izin, ini langsung ke bahasan berikutnya. Terima kasih mengantarkan. Kalau ada di antara kita sudah berniat korban, ya, di awal-awal Dzulhijjah ini, kapan awal-awal ini? Di babnya disebutkan oleh Imam Muslim, ya, bab, awas hati-hati, ya, idza dakhala ashru Dzulhijjah, kalau sudah masuk kepada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi yang dimaksudkan awal 10 pertama. Kalau tanggal 1 termasuk 10 pertama? Tanggal 2? Tanggal 3? Maka memahami hadis ini efektif berlaku jika di tanggal yang bersangkutan, ya, ada orang yang sudah berniat, maka efektif hukumnya berlaku pada saat itu. Misal, saya mau korban, sudah niat, uang ada. Kemudian ingin saya korban, ya kan? Sudah niat, uangnya ada. Dari sejak tanggal 1, maka hukum tidak memotong kuku dan rambut berlaku efektif tanggal 1. Oh, oke. Baik. Kalau saya baru terfikir tanggal 5 besok, uang baru ada, baru berniat, maka tanggal 5 baru berlaku efektif hukumnya. Ya, tidak sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya, maaf ya, uangnya baru ada tanggal 7, tapi niat dari sekarang. Uang sudah ada misalnya, uang sudah ada, tapi belum dipegang, maka sejak diniatkan di situ amalan berlaku. Karena hukum amal berlaku pada niat. Ya, hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ya. Maka apa faedahnya larangan memotong kuku dan rambut ini? Ya, para ulama menafsirkan larangan ini ditujukan memberikan keistimewaan sekiranya Allah berkenan mengampuni dosa orang bersangkutan dari helai rambut yang paling atas sampai ujung kukunya. Diminta untuk tidak dipotong dulu, khawatirnya nanti saat Anda potong terpisah dari sini, belum diistighfari itu. Jadi ketika Allah ampuni dosanya, terpisah bagian dari tubuh kita, dia menjadi saksi di akhirat. Kan mulut dikunci kan saat di akhirat nanti. Surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya. Nanti mulut akan dikunci, tangan yang bersaksi, kaki bicara, dan tempat-tempat ini akan bicara. Akan bicara. Khawatirnya pernah tangan ini berlaku sesuatu yang salah. Tulis tentang keburukan orang walaupun beberapa kalimat. Gak nyangka ya dia. Ketika Anda bilang gak nyangka, itu sedang nyangka. Tulis. Tangan jadi saksi. Sebelum diistighfari, dipotong kukunya. Ketika dia bertobat, diampuni dosanya, cuman kuku lebih dulu terpisah. Karena itu nanti minimal ada 2 golongan yang oleh Allah saat dihisab itu ditutup oleh Allah. Ya. Penduduk langit dan bumi tidak tahu, antara dia dengan Allah saja. Ya. 1, orang-orang yang tadi sudah beristighfar, tapi tempatnya masih menjadi bagian dari saksinya, dibuka oleh Allah. Tempat itu akan bicara, cuman disekat. Ya, kamu dosa sudah terampuni. Ini cuma untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menutup semua dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang gemar menutupi aib orang lain. Aib orang ditutup, maka Anda pun akan ditutup oleh Allah saat di akhirat nanti. Yang lain tidak. Semua akan dibuka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat, yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu berlaku hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Anda potong pun Anda tidak dosa, cuma kehilangan pahala kebaikan di situ. Yang kedua, yang dimaksudkan bukan hewannya tapi orangnya. Ya, sering tersebar di masyarakat ada informasi yang dilarang potong itu hewannya.
bukan orangnya. Ini kesalahan tersebar di masyarakat menjadi kaprah, ya, dan cuma di Indonesia saja, negara lain nggak ada. Cuma di Indonesia, karena ada kesalahan terjemah. Pernah ada orang salah menerjemahkan ringkasan Sahih Muslim, ya, ada versi bahasa Indonesianya halaman 899 posisi paling kanan, bab yang ke-10 tentang Kitabul Kurban. Ya, Kitab Kurban. Disebutkan di situ halaman 899. Jika telah masuk awal bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin menyembelih, maka dilarang memotong kuku dan bulu yang melekat pada binatang kurban. Dari situ tersebar dan fatal akibatnya. Semua di kitab hadisnya bukan hewannya, maaf, tapi orangnya. Orangnya. Ya. Pertama, asbabul wurud hadis ini disampaikan, maaf, ketika sahabat masuk ke kamar mandi menjelang Idul Adha, itu sedang cukur-cukur, bersih-bersih. Ada yang cukur kumis, ada yang bulu ketiak, macam-macam. Dilaporkan pada Ibnu Musayyib, kata beliau, inilah hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ini hadis yang sudah banyak dilupakan sehingga hukumnya ditinggalkan. Maka ini sebab pertama kenapa hadis itu muncul. Ya, jadi bukan binatang tapi kepada orangnya. Yang ketiga secara nalar, maaf, ya, tidak ada faedahnya, manfaatnya motongin kuku binatang. Ada yang pernah motong kuku sapi? Begitu dipegang kakinya sudah nendang begini gitu kan? Jadi kalau Anda berkorban, silahkan dimulai dari sekarang, gitu kan? Mumpung masih ingat, nanti tidak memotong kuku dan rambut sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Ingat, bukan sampai tanggal 10, tapi sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, nanti setelah Anda selesai, kapan hewan kurban disembelih? Kalau tidak tahu, tanyakan. Kalau tidak menyaksikan, tanyakan kapan hewan saya disembelih. Setelah selesai, hadis Abu Dawud nomor hadis 2797, Anda menghadap kiblat. Berdoa di situ mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya sampai akhir, dan di situ memohon ampunan kepada Allah. Dan semoga Allah berkenan mengampuni dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku di kakinya.